Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan konseling individual. Jadi, konseling individual adalah layanan bantuan yang diberikan oleh konselor atau psikolog kepada klien untuk mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Konseling individual dilakukan secara tatap muka dan menggunakan teknik-teknik konseling tertentu. Nah, jadi konseli atau klien saya ini mengalami permasalahan emosi. Jadi, emosi berlebihan atau emosi tak terkontrol adalah kondisi ketika suasana hati berubah dengan cepat dan seringkali berlebihan. Emosi yang kuat seperti tertawa, menangis, atau mudah marah bisa menjadi tak terkendali. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Boleh tahu ini dengan siapa? Nama saya Wahyuni Susu, Pak. Oh ya, Wahyuni ya. Oke, Wahyuni sudah tahu kesini mau buat apa? Saya mau konseling, Pak. Oh iya, jadi adik Wahyuni sudah tahu ya bahwa kesini untuk konseling. Tetapi adik Wahyuni harus tahu juga bahwa sebelum konseling kita dimulai, adik Wahyuni harus tahu bahwa dalam sesi konseling kita ini menggunakan 3 asas. Yang pertama, kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Jadi saya harap adik Wahyuni dapat terbuka ketika membicarakan permasalahan yang dialami adik Wahyuni sendiri. Dan juga adik Wahyuni tidak perlu takut atau merasa yang gimana-gimana karena dalam sesi konseling ini saya janji kepada Adik Wahyuni agar dapat merahasiakan permasalahan yang Adik Wahyuni rasakan. Baik, Pak. Oke, Adik Wahyuni sebelumnya kesini menggunakan apa? Jadi saya naik angkutan umum, Pak. Oh iya, Adik Wahyuni. Jadi Adik Wahyuni kan kesini mau konseling. Jadi Adik Wahyuni mau cerita apa nih kepada saya? Jadi Pak, dalam akhir minggu terakhir ini saya tuh merasa bahwa kondisi emosional saya itu tidak stabil. Jadi ketika ada masalah, saya tuh merasa bahwa saya tuh berlebihan dalam rasa marah, rasa sedih. Apa yang saya rasakan itu kayak sesuatu yang berlebihan gitu, Pak. Oh iya, saya mengerti apa yang dirasakan oleh Adik Wahyuni. Tetapi saya mau menanyakan apa yang membuat Adik Wahyuni merasa sedih dan suka marah-marah tersebut? Jadi menurut saya tuh emosi saya ini itu disebabkan karena mungkin karena problem-problem yang saya alami, misalnya dari masalah keluarga, masalah teman. Saya tuh merasa kayak dihindari begitu, Pak. Jadi kayak tidak bisa terbuka dengan satu sama lain, sehingga saya merasa bahwa saya kayak merasa berlebihan begitu, Pak. Oh iya, berarti Adik Wahyuni ini mempunyai masalah dengan keluarga, teman, dan sekitarnya. Dan Adik Wahyuni juga merasa bahwa tidak bisa terbuka terhadap orang lain ya, Iya. bisa dibilang begitu. Apakah 2 minggu terakhir ini Adik Wahyuni merasa capek atau lelah yang berlebihan? Iya, saya merasa capek karena mungkin salah satu faktornya itu karena kami mahasiswa, Iya. jadi tugas perkuliahan itu sangat banyak, mungkin dari situ juga. Nah, itu juga salah satu faktor yang membuat Adik Wahyuni merasa emosi yang berlebihan dan juga seringkali bersedih ya ketika ingin membicarakan sesuatu tetapi tidak tahu mau bicarakan itu kepada siapa, begitu ya? Iya, Kak. Oke, ya Adik Wahyuni saya harap nanti kalau masih ada yang kurang Adik Wahyuni bisa datang kembali kepada saya di minggu yang akan datang. Terima kasih Adik Wahyuni. Sama, Pak. Jadi, klien saya ini mempunyai masalah dengan emosinya. Dia seringkali mengalami emosi yang berlebihan karena dia mempunyai beberapa problem dengan keluarga, teman, hingga sanak saudaranya. Dia juga seringkali merasa sedih dan tidak tahu di mana dia mau menceritakan itu semua. Nah, jadi di dalam sesi kedua ini, saya bersama konseling saya akan lebih menggali perasaan yang dialaminya dan bagaimana cara keluar dari permasalahannya tersebut. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Nah, baik. Apa kabar Adik Wahyuni? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, jadi Adik Wahyuni sudah melewati sesi pertama ya dalam konseling kita. Iya, Pak. Apa yang Adik Wahyuni rasakan setelah melewati sesi pertama konseling kita? Sudah merasa lebih baik dari sebelumnya, Pak. Oh, iya. Walaupun masih ada sedikit yang kurang terkontrol gitu, Pak. Jadi Adik Wahyuni merasa bahwa sudah mulai ada mendingan ya dari sebelum-sebelumnya, tetapi masih ada sedikit lagi ya yang belum bisa dibilang belum terlunaskan lah. Apa yang membuat Adik Wahyuni merasa kayak belum puas terhadap sesuatu barang, atau apa yang membuat Adik Wahyuni merasa emosi lagi ketika hal itu terjadi kembali? Mungkin dilihat dari keseharian saya di kampus ya, Pak. Soalnya kalau dalam misalnya dalam diskusi kelompok gitu ya, saya kurang bisa mengontrol emosi saya. Saya tuh kayak berlebihan gitu, menjawab atau apa itu saya selalu gas gitu, Pak. Jadi kayak terobos terus gitu. Nah terus kadang saya juga masih merasa sedih yang berlebihan. Ada sesuatu yang membuat saya merasa sedih, ya sedihnya kayak berlebihan sekali gitu, Pak. Tidak kayak
orang pada normalnya gitu. Oh, iya, baik. Sebelumnya saya ingin menanyakan apakah di kampus Adik Wayuni mempunyai teman-teman? Iya punya Pak. Oh, iya. Jadi Adik Wayuni ini mempunyai teman-teman ya di kampus. Jadi bisa dibilang adik teman, cuman Adik Wayuni tidak bisa mengutarakan atau membicarakan apa yang Adik Wayuni rasakan kepada mereka. Iya Pak. Oh iya. Mungkin dari itu ya bisa dibilang juga kalau Adik Wayuni menahan rasa emosi Adik Wayuni sendiri, merasa sedih atau tidak bisa bicara apa-apapun kepada siapapun itu. Jadi menurut saya sendiri, semoga Adik Wayuni lebih terbuka terhadap teman-teman Adik Wayuni. Tidak semuanya, tetapi minimal satu lah ya Adik Wayuni merasa sangat dekat atau mempercayai dia, agar Adik Wayuni dapat lebih leluasa, pikiran lebih tenang, hatinya juga lebih bersih. Ketika kita emosi kan kita tahu bahwa pikiran kita tidak sangat kacau ya. Jadi itu yang membuat kita seringkali bersedih, marah, bisa juga emosi yang berlebihan ya. Iya Pak. Nah, selanjutnya yang saya ingin tanyakan, apakah Adik Wayuni mempunyai hobi yang Adik Wayuni sangat gemari atau sukai? Ada Pak, salah satunya tuh olahraga badminton. Olahraga badminton ya. Nah, Adik Wayuni ketika merasa sedih atau marah atau emosi yang berlebihan itu, saya sarankan kepada Adik Wayuni untuk bisa bermain badminton, karena itu hobi dari Adik Wayuni ya. Dan juga Adik Wayuni suka ya ke pantai atau jalan-jalan. Iya saya suka. Nah, itu juga bisa ke pantai, jalan-jalan, itu juga bisa menurunkan emosi atau menghilangkan sedih yang Adik Wayuni rasakan. Nah, Adik Wayuni, nanti kita bertemu lagi ya di minggu depan ketika Adik Wayuni belum merasa puas terhadap konseling kita kali ini. Sampai berjumpa ya Adik Wayuni. Terima kasih Adik Wayuni. Nah, tadi saya sudah melakukan sesi kedua terhadap konseling individual saya bersama konseling saya. Di dalam sesi kedua ini, saya menyarankan kepada konseling saya agar dapat mengimbangi atau menerapkan hobi-hobinya ketika ia stres atau marah dan juga sedih. Dan tadi juga saya bersama konseling saya menggali lebih dalam atas permasalahan yang terjadi. Nah, baik, dalam sesi konseling yang ketiga, saya sebagai konselor akan mengajak konseling saya agar dapat keluar dari permasalahannya ini. Jadi, kita akan sama-sama mencari jalan keluarnya. Selamat siang. Selamat siang Pak. Nah, apa kabar Wayuni? Baik Pak. Oh iya, saya lihat-lihat Adik Wayuni sudah ceria kembali ya. Alhamdulillah. Nah, setelah melewati 2 sesi konseling kemarin, apa yang Adik Wayuni rasakan? Jadi saya sudah merasa lebih baik lagi dari yang pertemuan kedua kemarin. Saya juga sudah menerapkan apa yang Bapak bilang tentang mengendalikan emosi saya, terus larinya ke hobi-hobi saya, sehingga saya bisa menyembuhkan diri ke hobi-hobi saya Pak. Wah, sangat menarik ya. Nah, Adik Wayuni, jadi Adik Wayuni ini sudah menerapkan apa yang saya sudah katakan ya di sesi sebelumnya, bermain badminton, jalan-jalan, dan juga ke pantai. Dan itu sangat membantu saya Pak. Jadi Adik Wayuni sangat terbantu ya dengan ada itu juga mengurangi emosi dan juga sedih Adik Wayuni bisa dibilang. Jadi boleh tahu ketika di kampus Adik Wayuni sudah bisa mengontrol emosi Adik Wayuni? Sudah Pak. Jadi saya sudah tidak lagi merasa sedih secara tiba-tiba. Oh, iya. Saya juga tidak lagi marah secara tiba-tiba. Jadi saya sudah bisa mengontrol emosi saya. Nah, baik, kalau di rumah bagaimana? Sama, saya sudah bisa mengontrol emosi saya juga. Jadi bukan saja di lingkungan perkuliahan, tapi di lingkungan rumah dan di lingkungan luar atau di sekitar di masyarakat juga saya sudah bisa. Nah, ya sangat baik ya Adik Wayuni. Saya harap kedepannya lebih membaik lagi ya. Adik Wayuni sudah dapat mengontrol emosi Adik Wayuni sendiri, tidak secara tiba-tiba menangis atau tertawa bisa juga. Nah, begitu ya Adik Wayuni. Nah, saya harapkan ketika kedepannya Adik Wayuni mempunyai masalah atau apa yang Adik Wayuni ingin menceritakan, Adik Wayuni dapat menghubungi saya kembali ya. Baik, Nah, Pak. ya baik, terima kasih Adik Wayuni. Terima kasih kembali Pak. Nah, meskipun dari sesi pertama saya kurang yakin terhadap konseli atau klien saya ini, karena saya rasa dia tidak mau terbuka terhadap saya. Tetapi setelah sesi konseling kita berlanjut ke sesi kedua, saya dapat melihat bahwa klien atau konseli saya ini sangat baik dalam membuka atau membicarakan permasalahan yang terjadi. Jadi setelah sesi kedua selesai dan dia kembali kepada saya untuk ke sesi ketiga, dia merasa lebih baik dan sudah bisa mengontrol dirinya. Terutama ketika berbicara, dia sudah bisa bisa mengontrol perkataan-perkataannya, dan juga dia sudah bisa mengontrol emosinya, baik di lingkungan kampus dan di rumah. Dia juga sudah bisa menerapkan apa yang saya sudah
rekomendasikan kepadanya. Terima kasih. Sekian konseling dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Audio Jungle.